welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Setelah Alex kembali masuk ke rumah Alia, Anna masih terpaku di tempatnya. Ia tidak percaya jika Alex akan setega itu padanya. Air matanya makin deras. Anna bingung apa yang kini harus dilakukannya. Anna memutuskan untuk pulang. Dia butuh ketenangan. Ia akan menemui Alex kembali besok. Anna akan bicara dari hati ke hati dengan Alex. Alex masuk kembali ke rumah Alia. Dilihatnya perempuan itu sedang menangis. Pemuda itu berjalan mendekat, kemudian memeluknya. Udah, dia udah pulang. Kamu tenang aja. Aku udah putusin dia. Mulai sekarang, kita sama-sama bebas. Aku udah nyakitin Alex. Enggak, Al. Aku yang milih kamu. Sesampainya di rumah, senyum mengembang di bibir Anna. Mobil orang tuanya sudah terparkir rapi di garasi. Setidaknya ia bisa berkumpul dengan orang tuanya malam ini, melupakan sedikit rasa sedih, kecewa, juga rasa takutnya. Perempuan itu melangkahkan kaki ke dalam rumah. Saat melewati ruang tengah, tampak Bitina sedang berada di sana, duduk di sofa dengan kepala tertunduk dalam. Di sofa berbeda di depan Bitina ada Mama Anna yang juga sedang duduk. Terlihat air mata mengalir di pipinya, sedangkan Papa Anna duduk di samping istrinya. Wajahnya terlihat kaku, penuh kemarahan. Ma, Pa, kalian sudah pulang? Apa yang terjadi? Sepertinya ada masalah, tanya Anna. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Anna berjalan mendekat. Maaf, Pa, apa yang terjadi? Bukannya menjawab, Papa Anna hanya menunjuk dengan tegas ke arah meja dengan tangannya. Di sana ada tespek bekas pakai. Juga ada beberapa kondom yang masih terbungkus rapi. Itu apa, Pak? Bukannya benar-benar tidak tahu. Anna hanya cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kamu bertanya itu apa? Itu yang seharusnya saya tanyakan ke kamu. Apa itu? Seperti ini kelakuan kamu sebenarnya. Seperti ini cara kamu berterima kasih kepada orang tua kamu, ha? Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Anna. Hal itu membuat Papa Anna yakin jika Anna memang telah melakukan kesalahan fatal itu. Saya bekerja banting tulang agar anak saya bisa sekolah tinggi, bisa membanggakan orang tuanya. Tapi apa yang kamu lakukan? Bukannya piagam penghargaan yang saya temukan, justru barang yang lazimnya dimiliki oleh seorang jalang. Kenapa kamu melakukan ini? Apa uang yang saya berikan kurang? Jika memang kamu melakukannya demi uang, atau memang selama ini saya telah salah menilai kamu? Maafkan Anna, Pak, ucap Anna sambil menangis terisak. Jangan pernah panggil saya Papa. Saya tidak pernah memiliki anak seperti kamu. Malam ini juga, silakan kamu pergi dari rumah saya. Saya tidak peduli apapun yang akan kamu lakukan setelah ini. Malam ini juga, saya anggap putri saya sudah mati. Suara lantang Papa Anna membuat ketiga wanita beda generasi yang sama-sama sedang menunduk mendongakkan kepala. Pa, Mama Anna mencoba melunakkan hati suaminya. Sudahlah, biarkan anak ini pergi dari rumah ini. Biar dia tahu, hidup itu bukan semata-mata untuk memikirkan nafsu. Nafsu bejat yang akhirnya akan mencoreng keluarga kita jika anak ini dibiarkan tetap tinggal di sini. Papa Anna bersiap melangkah pergi untuk masuk ke kamar. Setelah ia berpesan pada Anna, tinggalkan rumah ini. Jangan bawa apapun barang milik saya. Ayo, Ma, kita harus menyiapkan barang-barang kita untuk besok. Kalau kamu tidak ingin aku usir. Oh ya, saya harap saat saya bangun besok, kamu sudah pergi dari sini. Mama Anna ingin sekali membela Anna, namun ia tidak ingin gegabah. Ia putuskan untuk menuruti perintah suaminya. Ia akan bicara pelan-pelan pada pria yang sudah 20 tahun menikahinya itu. Tangis Anna pecah. Ia menyesal, sangat menyesal. Setelah Alex membuangnya, kini papanya juga melakukan hal yang sama. Bitina yang dari tadi duduk berdiri kemudian mendekati Anna. Dipeluknya anak majikannya itu. Maafkan Anna, Bi. Maafkan Anna. Air mata Bitina juga semakin deras mendengar tangis Anna yang berada dalam pelukannya. Saat Anna pergi ke rumah Alia, tak berselang lama Mama dan Bapaknya pulang dari luar kota. Seperti biasa, mereka membawa oleh-oleh untuk putri satu-satunya itu.
berniat menaruhnya di kamar Ana. Mama Ana menemukan tasbak dengan 2 garis merah di ranjang Ana. Kepanikan menyergapnya. Ia segera memberitahukan hal itu pada suaminya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggeledah kamar Ana. Hingga beberapa buah kondom mereka temukan di laci lemari Ana. Papa Ana sungguh murka. Ia kecewa. Ia marah. Ternyata putri yang dibanggakannya tidak sebaik yang dia pikirkan. Ia kecolongan. Mbak, Mbak Ana tidak usah pergi. Bapak hanya sedang marah. Pasti setelah marah, beliau reda. Beliau akan menyesali ucapannya. Hibur Bi Tina mencoba menahan Ana. Enggak, Bi. Ana tahu Papa sangat kecewa sama Ana. Bibi tahu sendiri. Sekalipun sedang marah, Papa tidak pernah main-main dengan ucapannya. Lalu sekarang Mbak Ana mau kemana? Belum tahu, Bi. Apa Mbak Ana benar-benar hamil? Ana mengangguk ragu. Apa Mas Alex yang melakukannya? Ana mengangguk lagi. Apa dia sudah tahu, Mbak? Sudah, Bi. Aku akan minta Alex untuk bertanggung jawab. Pikiran Ana menerawang. Ia kembali pada kejadian beberapa jam lalu. Mungkinkah Alex akan mau bertanggung jawab setelah Alex tahu ia telah diusir? Air mata Ana kembali menetes. Titip mama sama papa ya, Bi. Mbak Ana juga harus jaga diri baik-baik. Iya, Bi. Bitina berjalan ke arah lemari pakaiannya. Mereka memang sedang berada di kamar Bitina. Wanita itu mengambil sebuah bungkusan. Dibukanya bungkusan itu. Ini Mbak, siapa tahu Mbak membutuhkannya. Apa ini, Bi? Perhiasan. Mbak bisa menjualnya jika Mbak butuh. Nggak perlu, Bi. Ini tabungan Bibi. Aku nggak berhak memakainya. Tolak Ana dengan halus. Tolong jangan ditolak, Mbak. Mbak bawa saja. Jika tidak dipakai, Mbak bisa mengembalikannya pada Bibi kalau kita bertemu. Bitina terus memaksa Ana sampai Ana mau menerimanya. Bungkusan berisi 1 kalung emas 5 gram, 2 gelang masing-masing 3 gram, juga 2 cincin masing-masing 1 gram dimasukkannya ke dalam tas Ana. Tas yang berisi 3 setel baju dan 1 handuk bersih. Hanya itu yang akan Ana bawa, selain ponsel dan dompet yang hanya berisi KTP yang baru dibuatnya beberapa bulan lalu. Ana akhirnya pergi dari rumah yang menjadi saksi hidupnya. Saksi kebahagiaannya, kesedihannya, kesepiannya, juga kehancurannya. Bitina mengantarnya sampai di gerbang rumah, sampai Ana mendapatkan taksi. Air mata terus mengucur di pipi wanita paruh baya itu melepas kepergian Ana.